Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan dalam kasih dan kemurahan-Nya, kita boleh kembali mengalami hari ini, hari baru, hari karunia Tuhan. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui program kita pagi hari ini, Doa Pagi Jemaat Sudiang, edisi hari Senin 11 Juli 2022. Sebelum firman Tuhan kita baca dan renungkan, mari berdoa mohon pertolongan Roh Kudus. Engkau sungguh baik ya Allah di dalam kehidupan kami. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan menyertai kami sampai hari ini. Kami percaya bahwa apapun keberadaan hidup kami pagi ini, itu semua dalam tuntunan kasih Tuhan. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami akan membaca Alkitab dan sejenak merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami sungguh menyadari kami penuh keterbatasan ya Allah. Karena itu kami mohon kuasa Roh Kudus akan memampukan kami memahami firman-Mu dengan baik dan kami akan menjadi pelaku firman yang taat. Mohon ampun atas segala dosa kami dan berfirmanlah ya Allah. Kami telah sedia mendengarkan. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bagian Alkitab yang akan bersama-sama menjadi bagian perenungan firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini dari Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai 13. Dan saya akan membacakan ayat ke-8 dan ke-9 pembacaan kita pagi hari ini. Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Amin. Ya, saling mengasihi. Itu menjadi tema perenungan kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan, berbicara tentang saling mengasihi tentu menjadi sesuatu yang harus terus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Menjadi perintah yang sudah tidak lagi asing di telinga kita. Tetapi kemudian pertanyaannya adalah bagaimana kita mempraktekkan tentang saling mengasihi ini. Yang diingatkan oleh Yakobus dalam pembacaan kita pada pagi hari ini adalah tentang bagaimana praktek kasih itu harus dikerjakan dengan kesetiaan untuk memenuhi hukum Kristus. Sayangnya bahwa di dalam kehidupan umat Tuhan seringkali terjadi yang namanya memandang muka dalam mempraktekkan tentang kasih. Tentang memandang muka ini bukan baru terjadi pada masa kita sekarang. Yakobus itu juga terjadi di dalam kehidupannya Yakobus, sehingga itu diingatkan kepada umat Tuhan pada saat itu, diingatkan kepada orang-orang Kristen pada saat itu. Memang kemudian adat kebiasaan orang-orang pada masa itu selalu mengelompokkan yang kaya pada posisinya tersendiri, yang punya jabatan pada posisinya tersendiri, orang yang biasa-biasa saja pun posisinya tersendiri. Nah, ternyata ini adalah hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga Yakobus menegur orang-orang percaya pada masa itu, bahwa jikalau kamu mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri, kamu sedang berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, maka itu adalah dosa. Nah, ini yang mau menjadi bagian evaluasi kita tentang praktek saling mengasihi. Benarkah kemudian kasih yang saya praktekkan kepada sesama saya adalah praktek kasih yang tulus, yang tidak mengharapkan pamrih, yang tidak memandang muka? Ya, kalau dia tidak mendatangkan keuntungan untuk saya, untuk apa saya mengasihi? Karena dia selevel saya, maka saya akan mengasihi dia. Orang yang tidak mengenal Kristus sekalipun dapat melakukan hal itu. Nah, kita yang mengenal Yesus Kristus sebagai pengikut Kristus yang disebut sebagai orang Kristen harus berbeda. Karena
Kita telah pertama-tama menikmati kasih Kristus. Karena itu, kita mau menyatakan kasih kepada semua kalangan, pada semua level kedudukan sosial di tengah-tengah masyarakat. Mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia adalah kelompok yang ditersendirikan, kelompok yang dikucilkan, ataupun dia berada pada level yang selevel dengan kita mau menyatakan praktek kasih kepada siapapun. Inilah yang kemudian disebutkan oleh Yakobus sebagai kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dengan melakukan itu, kita sedang memenuhi hukum Kristus. Tuhan menolong kita menyatakan praktek saling mengasihi. Sekali lagi, kalau berbicara tentang kasih adalah hal yang mudah, hal yang sering kita lakukan. Tetapi mari terus mengecek dalam kehidupan kita. Benarkah kasih yang saya praktekkan ini benar seperti apa yang Tuhan mau? Terpujilah Tuhan. Amin. Firman Tuhan telah diperdengarkan bagi kita. Mari saat ini kita bersatu hati di dalam doa. Yesus Kristus telah menyatakan kasih-Nya kepada kami. Kami boleh menikmati kasih itu di dalam kehidupan kami sampai hari ini. Itulah yang kemudian mau menjadi pijakan kami, bahwa sebagai pengikut Kristus, kami pribadi lepas pribadi akan terus mengasihi semua orang di sekitar kami, tanpa memandang apa kedudukannya, apa status sosialnya, bagaimana kehidupan ekonominya. Karena seperti itulah Kristus mengasihi seluruh umat manusia. Kami penuh keterbatasan ya Allah, karena itu kami mohon kuasa Allah Roh Kudus akan menolong kami untuk dapat tampil mempraktekkan saling mengasihi ini di dalam kehidupan kami setiap hari dengan baik dan benar, dengan melakukan yang berkenan kepada Tuhan. Hari ini Tuhan, firman-Mu hadir telah menjadi kekuatan kami. Kami akan menjalani pekerjaan kami, menjalani tanggung jawab kami, berperan dalam kehidupan kami masing-masing dalam peranan kami setiap hari. Kami mohon Tuhan, mampukan kami menjalani itu semua dengan penuh sukacita, dengan penuh tanggung jawab, dan di dalam semuanya itu nama Tuhan kami muliakan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami, bagi jemaat Tuhan yang sedang bergumul dalam kelemahan tubuh. Ada yang dirawat di rumah sakit, ada yang dirawat di rumah. Tuhan nyatakan pemulihan bagi mereka. Saudara-saudara sepersekutuan kami yang bersyukur oleh karena pertambahan usia dalam sepanjang minggu ini. Kehidupan mereka kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Setiap ungkapan syukur yang dipersembahkan bagi kemuliaan nama-Mu akan menyenangkan hati-Mu. Kehidupan kami di sepanjang hari ini tentu akan ada banyak tantangan dan godaan yang akan membawa hidup kami jauh dari Tuhan. Karena itu kami tidak mau bersandar pada pengertian kami sendiri. Kami mau bersandar pada hikmat Allah saja, agar setiap hal yang kami kerjakan sepanjang hari ini benar-benar menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan Tuhan sendiri. Pelayanan kami juga di sepanjang hari ini yang akan dilaksanakan oleh majelis gereja, kiranya semua boleh berjalan dalam kemurahan Tuhan. Tim multimedia yang sudah Tuhan boleh pakai untuk menyatakan pelebaran firman Tuhan di Jemaat Sudiang dan di mana saja berada, Tuhan pun memberkati mereka. Kehidupan kami sepanjang hari ini, kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya akan mengambil tempat di hati setiap kita, dan kita boleh terus melakukannya dimanapun kita berada. Tetap jaga kesehatan dan tetap nyatakan kasih dan damai dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati.